Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Saya Raka Prasetya dari kelas S1B, Prodi Desain Komunikasi Visual dengan NPM 2020 46500 714. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca dan juga menjawab soal-soal ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan soal yang pertama adalah ini. Ya, selama satu semester, saudara sudah mengikuti dan mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Baik, pada kesempatan kali ini, topik materi yang menurut saya menarik pada semester pertama ini adalah tentang hambatan komunikasi. Kenapa hambatan komunikasi? Karena hambatan komunikasi salah satu hal yang sering sekali dialami. Bahkan saya yang mengalami sendiri dalam kehidupan sehari-hari saya. Dan dapat diketahui, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi. Seperti contohnya ketika kita sedang berbicara dengan teman atau dengan siapapun di pinggir jalan, ataupun di tempat-tempat yang ramai, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang dikarenakan suara kendaraan yang lewat ataupun suara-suara lainnya yang ketika sedang berbicara bisa saja tidak terdengar oleh lawan bicara kita karena suara berisik di tempat tersebut. Lalu, soal yang kedua adalah ini. Jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. Di sini ada beberapa unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga ada pesan, keempat adalah media, dan yang terakhir adalah efek komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan. Dan yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah penerima pesan atau orang yang merespon pembicaraan dari si komunikator. Lalu, yang ketiga ada pesan. Pesan adalah ide atau gagasan yang dirubah menjadi pesan agar dapat mudah dimengerti, semisal bentuk pesan ataupun gaya penyampaiannya. Lalu, ada media. Media adalah pemindahan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi seperti verbal ataupun non-verbal. Lalu yang terakhir ada efek komunikasi. Biasa juga disebut umpan balik atau tanggapan dari penerima dan merupakan elemen kunci dalam merantai komunikasi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu, kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Baik, hambatan komunikasi. Di sini kita akan menjelaskan hambatan komunikasinya dulu. Seperti yang tadi soal yang sebelumnya, sudah saya jelaskan, hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi dan akan menghambat kelancaran pengiriman dan juga penerimaan pesan. Dan hambatan-hambatan komunikasi yang biasa saya alami ataupun teman-teman mungkin mengalami beberapa kali saat proses pembelajaran daring ini, yang utamanya menurut saya ada 3. Yang pertama adalah sinyal atau jaringan. Mengapa sinyal atau jaringan? Karena dengan sinyal yang buruk ataupun sinyal yang jelek, maka kita akan terganggu ketika sedang melakukan Zoom meeting misalnya dengan dosen ataupun dengan kawan-kawan kelompok saat mengerjakan tugas kelompok, itu akan sangat mengganggu karena kan sinyal yang buruk.
karena akan terjadi loading dan akan menghambat ketika kita sedang berbicara ataupun kita sedang berdiskusi, dan kemungkinan kita bisa ketinggalan materi saat sedang dijelaskan oleh dosen melalui aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Nah, sinyal merupakan bagian yang penting juga ketika sedang proses pembelajaran daring. Lalu, yang kedua ada kendala lagi, yaitu handphone yang lambat ataupun lag. Handphone yang lambat juga mempengaruhi ya untuk hambatan komunikasi ini. Dikarenakan dengan handphone yang lag maka akan menghambat dan juga memperlambat proses kita untuk melakukan searching atau melakukan beberapa aktivitas sekaligus ketika sedang pembelajaran ataupun sedang kelas online. Misalnya ketika kita sedang ingin searching, ketika sedang Zoom, itu mungkin akan terjadi lag ya, atau misalnya handphone kita lumayan berat untuk membuka aplikasi-aplikasi secara bersamaan, itu juga dapat menghambat komunikasi saat pembelajaran daring. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah kuota internet. Ini benar-benar penting dalam pembelajaran daring ini, karena tanpa kuota internet kita tidak bisa mengakses media-media pembelajaran kita yang secara online ini. Ataupun kita mau searching di Google, kita tidak bisa mengaksesnya karena kita jika tidak mempunyai akses internet maka kita tidak bisa mengakses media-media online. Dan jika tidak ada paket internet juga kita tidak bisa melakukan Zoom meeting, mungkin juga Google Classroom, dan mungkin untuk melakukan absensi secara online itu akan tidak bisa. Nah, maka dari itu kuota internet itu adalah hal yang paling utama dalam pembelajaran daring ini. Oke, lalu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada ini, jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya. Ya, di sini adalah bentuk karya saya. Bisa dilihat sebelah sini. Oke, saya geser sedikit ya. Ini adalah contoh karya saya. Mungkin agak kurang besar, akan saya ganti gambar ya. Ini. Ya. Pada karya saya ini, komunikatornya tentu saja saya, sang pembuat komik strip tersebut. Lalu komunikan atau orang yang saya tuju untuk diberikan pesan itu adalah teman-teman para pesepeda. Lalu pesannya itu di sini saya memberikan sebuah cara untuk meminimalisir kejadian begal sepeda ataupun jambret dengan cara tidak menyimpan ponsel atau dengan cara tidak menyimpan ponsel dan barang-barang berharga lainnya di kantong pada bagian belakang baju jersey. Biasanya kita melihat ketika orang-orang sedang bersepeda, mereka sering sekali menaruh handphone, dompet, ataupun barang berharga lainnya di kantong bagian belakang baju mereka. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya dan sangat mudah untuk para jambret ataupun begal untuk mengambil barang berharga mereka. Gitu. Dan jadi sebaiknya disimpan pada tas yang dipasang pada sepeda. Lebih tepatnya pada bagian di antara top tube dan situp sepeda. Hal ini dapat meminimalisir karena ketika kita sedang bersepeda, bagian itu akan terhalang oleh kaki kita. Jadi akan menghambat ataupun membuat susah para jambret ataupun begal itu untuk mengambil tas tersebut. Lalu alasan pemilihan bentuk karya ini, saya memilih bentuk komik strip karena lebih mudah untuk memberikan pesan dalam komik tersebut. Lalu saya mengambil tema sepeda karena saya juga memang sering sepedahan, dan juga memang pesan-pesan tersebut ditujukan untuk para pesepeda yang memang sekarang ini lagi marak, dan juga maraknya juga begal sepeda di Indonesia ini, dan terutama di Jakarta. Baik, sekian video dari saya.
Mohon maaf bila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.